Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahul huda ajma'ina, amma ba'du. Alhamdulillah, hadratul mukarramin, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semuanya telah dipertemukan oleh Allah, kita semuanya telah dikumpulkan oleh Allah fi hadal majlis yang mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah dan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah an-nabiyya khairul khalqillah wa nabiyya la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Oleh karena itu, mari kita semuanya melanjutkan pertemuan kita dengan majelis taklim dengan tema Ramadan kita persiapkan sejak bulan Rajab. Alhamdulillah, kita tidak terasa sekarang Rajab sudah berada di pertengahan. Tanggal berapa sekarang? 16 Rajab. Masya Allah, tidak terasa, yang artinya kurang 1,5 bulan lagi kita masuk Ramadan. Makanya dalam sebuah hadis baginda Nabi mengatakan dan berdoa di situ ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Rabb, berkailah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Wa ballighna, dan sampaikan kami semuanya fi Ramadan, hingga bulan Ramadan. Artinya apa? Sejak bulan Rajab baginda Nabi itu sudah berharap semoga disampaikan hingga bulan Ramadan melalui doanya. Maka saya kira tema ini sangat tepat. Kita di bulan Rajab sudah hendak bersiap-siap menjemput bulan Ramadan. Karena dalam hadis lain baginda Nabi mengatakan bahwa syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul suqya, wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i. Yang artinya apa? Bulan Rajab ini kata Nabi merupakan bulan az-zar'i, menanam. Seseorang tidak akan menuai amalnya nanti di bulan Ramadan kalau Rajab ini dia tidak mulai menanam. Dan Sya'ban asy-syuqiyah, bulan menyiram atau bulan memupuk. Jadi sesuatu yang ditanam di bulan Rajab ini nanti sampai di bulan Sya'ban itu dipupuk atau disiram, semoga semakin kuat. Wa Ramadan yaumul hasadiz zar'i, dan Ramadan itu adalah hari panen dari apa yang kita tanam. Artinya apa yang dimaksud bulan menanam? Bulan menanam yang dimaksud ini adalah bulan Rajab kita persiapkan untuk menanam amal. Amal apa yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi kira-kira pelajaran semuanya ini sudah disiapkan belum amalan-amalan untuk menjemput bulan Ramadan? Menyiapkan amalan-amalan untuk menjemput bulan Ramadan ini yang perlu. Ar-Rajab yaumuz zar'i. Rajab adalah bulan menanam. Kira-kira apa? Nanti akan saya kupas melalui khutbah Nabi menjelang bulan Ramadan. Ada hadis baginda Nabi yang diriwayatkan Salman Al-Farisi ketika menjelang bulan Ramadan. Yang sekarang kita bahas dulu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Kira-kira apa yang harus kita tanam di sini? Sudahkah kita menyiapkan sedekah? Sudahkah kita menyiapkan qiyamul lail? Sudahkah kita menyiapkan tadarrus Al-Qur'an? Sudahkah kita menyiapkan salatun nawafil, salat sunnah? Sudahkah kita menyiapkan zakat kita? Sudahkah kita menyiapkan hal-hal kebaikan yang lain, berbagi dan yang lain sebagainya? Itu harus kita mulai tanam atau lakukan sejak bulan Rajab. Biar sama tidak kaget. Istilah Ramadan itu bal-balan. Nah, maka Rajab ini adalah pemanasan. Bulan Sya'ban sampean sudah di bangku cadangan. Ramadan sampean sudah menjadi pemain inti. Jadi bulan Rajab ini
siapkan sehingga tahu tangi bengi mulai tangi. Kalau nggak belajar mulai bulan Rajab, Ramadan awal itu kaget, sehingga kulino poso ya nggak apa-apa, mulai belajar puasa Senin Kamis. Loh Ustaz, bolehkah kita puasa Rajab? Boleh, nggak ada salahnya. Tapi nggak ada hadis khusus baginda Nabi merintahkan puasa bulan Rajab. Terus bagaimana terkait ada fadilah kata yang puasa bulan Rajab diampuni ini? Beberapa ulama mengatakan hadis tersebut palsu, dhaif atau palsu. Tapi gak ada salahnya, karena itu puasa sunnah. Terus bagaimana? Ya yang penting kita puasa seperti biasa, bisa Senin, Kamis, atau puasa tanggal 12, 13, 14, 15 ini. Jadi kenapa perlu kita yang dikatakan menanam di bulan Rajab? Karena apa? Ini adalah persiapan kita untuk menjemput Ramadan. Masa kalau urusan dunia kita persiapannya luar biasa. Mau tes ujian pegawai negeri, Masya Allah. Jangankan sekarang, tahun berikutnya, tahun sebelumnya sudah disiapkan belajarnya. Iya benar, Masya Allah. Tapi kalau Ramadan kita seakan-akan nggak ada persiapan. Ramadan yang disiapkan mungkin cuma hari raya. Kira-kira nanti trennya baju seperti apa. Ini naudzubillah. Siapkan itu sholat taraweh. Sholat taraweh itu panjang, banyak kan itu. Maka latihan kita sholat malam dengan banyak. Siapkan sedekah. Karena apa? Nanti ketika Ramadan itu supaya kita mudah untuk melaksanakan sedekah. Ini Syaban Yaum Syukriyah. Syaban adalah hari mengairi, hari menyiram, hari memupuk. Maka besok ketika di bulan Syaban, amalan yang sudah kita tanam di bulan Rajab, kita sudah ngawali qiyamul lail, minimal rong dino pisan ngatangi qiyamul lail. Buat niatan apa? Menanam. Jangan nggak sama sekali Ramadan ya Ramadan Ustaz. Enggak. Siapkan di bulan Rajab. Nabi mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mulai bulan Rajab disiapkan amalan kita. Ini menunjukkan keseriusan kita nanti menjemput bulan Ramadan. Jangan berharap sampai sukses di bulan Ramadan kalau nggak disiapkan sejak awal. Acara aja bisa sukses apabila dipersiapkan sejak awal. Meeting 1, meeting 2, gladi kotor, gladi bersih, baru bisa sukses. Ini Ramadan ini gawe sampean besar. Karena Nabi mengatakan Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahrun Nabi wa Ramadan syahru umat. Kenapa Rajab itu disebut syahrullah? Disebut bulannya Allah. Karena di bulan Rajab tersebut Allah secara khusus mengundang baginda Nabi dinaikkan langsung menghadap kepada beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj. Belum ada Nabi yang diundang langsung berhadapan khusus dengan Allah kecuali Rasulullah. Makanya Rajab disebut Syahrullah. Ada peristiwa yang luar biasa yang belum pernah dialami para Nabi sebelumnya. Isra Mi'raj. Kenapa Sya'ban itu disebut bulan Nabi? Syaban syahri kata Nabi. Syaban ini bulanku, bulan Nabi. Kenapa Syaban disebut bulan Nabi? Supaya kita tahu. Karena apa? Nabi tidak ada bulan yang Nabi itu berpuasa 30 hari penuh setelah bulan Ramadan, kecuali hanya bulan Syaban. Jadi Syaban Nabi itu pernah berpuasa sampai 30 hari penuh. Terus dilanjut Ramadan. Ini baginda Nabi. Makanya disebut Syaban adalah bulan atau bulan Nabi. Ramadan bulannya umat. Kenapa disebut bulannya umat Ramadan? Karena apa? Semua berpuasa boleh. Ada lagi? Kenapa Ramadan disebut bulannya umat? Karena di situ Allah telah menutup pintu neraka, membuka pintu surga, membuka benar-benar tangan maghfirahnya, yang dimana siapa yang bertobat, siapa yang berharap Allah terima tobatnya, siapa mereka yang beribadah, Allah lipat gandakan ibadahnya. Benar-benar umat ini panennya di situ. Makanya para sahabat yang dulu pernah saya ceritakan, setiap di akhir Ramadan itu nangis di sini, bukan nangis karena hari raya gak boleh HR-an, bukan nangis karena hari raya belum beli baju juga, bukan nangis karena apa? Emang ini hari mau ditinggal Ramadan yang dimana yang biasanya Allah lipat gandakan amalan sunnah itu dipahala seperti fardu kata Rasulullah.
ini. Maka sebelum saya akan kupas bagaimana hadis yang diriwayatkan Salman Al-Farisi terkait khutbah baginda Nabi menjelang Ramadan, yang perlu kita ketahui bahwa bulan Rajab adalah bulan bagaimana kita mulai mempersiapkan amal apa saja yang nanti akan kita kebut di bulan Ramadan, amalan apa saja yang nanti akan kita panen di bulan Ramadan. Maka mulai saat ini belajarlah qiyamul lail. Coba saya mau tanya, qiyamul lail, sholat-sholat yang dilakukan malam hari yang sampean ketahui apa saja? Yang pertama, tasbih, apalagi tahajud, apalagi witir, apalagi taraweh. Oke, kalau Ramadan ada taraweh, selain Ramadan tidak ada. Taubat, apalagi hajat, apalagi salat sunnah sebelum tidur. Sunnah apa? Kalau sunnah mutlak bebas, mau malam siang boleh apa saja. Oke, kita kupas. Ada beberapa sholat malam dan fadilahnya. Yang pertama tasbih. Sholat tasbih ini sholat yang dimana setiap gerakannya membaca tasbih 10 kali, kecuali setelah takbiratul ihram berapa kali? 15 kali. Fadilahnya apa tasbih ini? Sholat tasbih ini beberapa ulama termasuk guru saya mengatakan lakukan sholat tasbih kalau tidak bisa setiap hari minimal seminggu sekali, kalau tidak seminggu sekali minimal sebulan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali minimal setahun sekali. Lek iso setahun sekali minimal saumur uripmu sekali aja. Karena apa? Begitu pentingnya tasbih. Karena apa? Kita sama Allah dihidupkan, diberikan kesehatan, itu banyak nikmat yang belum tentu kita bisa mensyukuri. Mulai dari setiap ruas, gigi, lidah, belum lagi organ-organ dalam. Pernah kita menyebutnya satu persatu untuk disyukuri? Tidak pernah. Baru ketika sakit kita mulai sabar. Oleh karena itu sholat tasbih fadilahnya adalah mensyukuri nikmat Allah yang tidak terhitung dan tidak bisa disebutkan. Cara mensyukurinya dengan sholat tasbih. Biasanya sampai sholat tasbih nunggu Ramadan atau sekali-sekali bisa dilaksanakan. Setelah sebelum tahajud. Nah, kalau bisa lakukan. Mulai malam ini. Takbiratul ihram setelah Fatihah surat baru tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 dan setiap gerakan 10 kali 10 kali. Lama Ustaz, lama. Ngantuk Ustaz ya lumayan. Tapi di situ cara kita mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita yang tidak bisa kita sebutkan dengan sholat tasbih. Itu fadilahnya sholat tasbih. Terus yang kedua, sholat tahajud. Apa fadilahnya sholat tahajud? Adalah seperti disebutkan surat Al-Isra juz 15, fadilahnya adalah untuk mengangkat derajat kita di mata Allah, agar derajat kita di mata Allah ini semakin dekat. Itu fadilah sholat tahajud. Terus berikutnya, surat yang dibaca apa yang terbaik? Surat ayat pertama adalah yang dibaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua yang dibaca surat Al-Ikhlas. Tahajud. Yang ketiga, sholat hajat. Sudah sering kita ketahui apa fadilah sholat hajat, supaya jika kita punya hajat sama Allah mudah dimustajabahkan. Ini sholat hajat. Sama, baginda Nabi paling suka ketika yang dibaca surat pendek adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu surat favorit. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Pengen panjang, monggo. Baginda Nabi kalau panjang yang dibaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Panjang sampai ada gini. Kalau Al-Baqarah itu 3 juz, 4 juz, hampir 4 juz.
Al-Baqarah. Sekali berdirinya baginda Nabi. Masya Allah. Itu hajat. Yang keempat, salat witir. Witir ini begitu pentingnya. Sayyidina Abu Bakar itu tidak akan tidur kalau belum sholat witir. Ini Abu Bakar. Witir itu yang benar adalah ganjil, karena witir itu berarti ganjil. Maka pelaksananya minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Maka yang sering dilakukan kita gimana? 3 ya, tapi 2 dulu baru 1. Itu sebenarnya ketika 2 itu saya mamang. Masa ono sholat witir kok loro. Harusnya 3 itu langsung sekali. Tapi oke lah, gak ada masalah. Yang penting niatnya itu minal witri, bagian dari witir. Sebenarnya saya juga ragu, kok ada sholat witir itu 2 dulu baru 1, kok kenapa nggak langsung 3? Baginda Nabi nggak pernah seperti itu, 1 atau langsung 3. Dan ketika 3 nggak usah tahiyat awal, langsung 3 rakaat berdiri terus sampai salam tahiyat akhir. Itu sholat witir. Tapi di sini sudah kadung adanya witir 2 dulu, ya udah ada apa-apa, tidak ada masalah. Nah, seperti itu witir. Sayyidina Umar juga saking pentingnya witir, tidak pernah malam tidak terbangun kecuali untuk sholat qiyamul lail dan ditutup dengan sholat witir. Begitu pentingnya sholat witir. Karena apa? Allah itu mencintai yang ganjil. Ini pentingnya sholat witir. Dan yang terakhir, khususnya yang ada di bulan Ramadan, sholat tarawih. Ini juga afdolnya luar biasa. Karena tidak ada sholat tarawih kecuali hanya di bulan Ramadan. Ini yang perlu kita persiapkan. Oh, lah ngono Recep aku tak sholat tarawih, kayak persiapan ya udah bisa. Bukan berarti Recep itu bulan menanam, mulai bulan Recep sholat tarawih, nggak bisa. Persiapkan yang 4 tadi, mulai dari tasbih, tahajud, hajat, witir. Lakukan 2 rakaat dan 1. Sudah alhamdulillah bagus. Baginda Nabi itu hampir setiap malam jumlah rakaat sholatnya rata-rata, insya Allah seperti hadis yang diriwayatkan beberapa sahabat atau sahabiyah, termasuk Aisyah, jumlahnya 11 termasuk witir. 2, mungkin bisa mutlaknya 2 baru witir, terserah bebas. Yang mau witirnya dilaksanakan Isya boleh, setelah Isya atau di akhir setelah tahajud juga boleh. Ini yang perlu kita persiapkan untuk apa? Menggapai bulan Ramadan. Biar sama dikatakan Allah serius, ini umat, ini hambaku yang benar-benar berharap bulan Ramadan. Gak berharap doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana, tapi begitu doa itu berarti korohan. Gak seimbang dengan doanya. Doa boleh tapi seimbang. Nah, seperti itu. Baik. Bagaimanakah hadis atau khutbah baginda Nabi ketika menjelang bulan Ramadan? Kita akan kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman Al-Farisi. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu sahabat yang berasal dari Persia. Jadi bukan asli Arab, dari Persia. Faqala, Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai para manusia, qad adallakum syahrun adim, kalian akan dinaungi syahrun adim, bulan yang agung, kata baginda Nabi. Jadi ini khutbah ketika menjelang bulan Ramadan. Wahai para manusia, ayyuhan nas, qad adallakum syahrun adim, kalian akan dinaungi bulan yang agung, kata baginda Nabi. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatan khairum min alfi syahrin, bulan yang dimana malamnya itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, beberapa ulama mengatakan itu Lailatul Qadar karena Allah turunkan Al-Quran. Beberapa ulama tidak, Lailatul Qadar sendiri, di mana Allah menurunkan takdir. Banyak versi.
tentang makna Lailatul Qadar. Karena kalau dilihat dari maknanya, Lailatul Qadar adalah malam ketentuan. Qadar itu takdir, ketentuan. Di mana apa? Allah akan menentukan takdir manusia per personnya, per orangnya dalam 1 tahun ketika malam Lailatul Qadar. Beberapa keterangan di kitab seperti ini. Jadi nanti ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat membawa catatan takdir sampean selama 1 tahun ke depan. Dari Lauhul Mahfud dibawa ke langit 1, langit pertama. Jadi takdir sampean diturunkan di situ, yang nanti akan dibagikan oleh Allah setiap hari yang sampean laksanakan hingga saat ini. Takdir sakitnya kapan, takdir rezekinya berapa, takdir sakitnya apa, takdir jodohnya, itu semuanya diturunkan. Jadi pas jodoh kali terus ya mudun gak katut terus. Itu malam Lailatul Qadar. Malam takdir. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam di mana Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud ke langit pertama, yang dimana nanti dibagi kepada baginda Nabi selama 23 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dua versi. Itu sebutan Lailatul Qadar. Makanya dikatakan, wahai manusia, kata baginda Nabi, kalian telah dinaungi bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana pada bulan malamnya itu terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya ketika ada orang beribadah pas malam itu Lailatul Qadar, bisa dikatakan saat itu turunnya Al-Quran, atau kalau saat ini bisa dikatakan turunnya takdir, maka ibadahnya itu keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, begitu luar biasa. Kita lanjutkan lagi. Ja'alallahu siyamahu fardhatan, kata Nabi, yang dimana Allah menjadikan pada bulan itu puasa hukumnya fardu. Wa qiyama lailihi tatawwan, dan bangun malam menjadi tambahan sunnah. Artinya apa? Pada malam itu orang berlomba-lomba untuk qiyamul lail. Makanya ada orang ketika Ramadan malam wis esok tangi karena dia tidak mempersiapkan sejak awal. Karena bulan Ramadan itu Masya Allah, dengan puasa, dengan sendirinya saya yakin perasaan ingin bermaksiat itu sangat jauh berkurang daripada hari-hari biasa. Ya Banda, itu bulan Ramadan. Karena apa? Yang pertama, setan-setan semuanya dibelenggu oleh Allah. Tapi kok ada aja orang itu yang bermaksiat di bulan Ramadan? Ya karena memang dia sama Allah sudah dijadikan kayu bakarnya api neraka aja hidupnya. Naudzubillah. Wis Ramadan gak gelem taubat. Dilanjutkan lagi. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang melakukan perbuatan sunnah, amal sunnah di bulan Ramadan, diberikan pahala sama dengan ibadah fardu. Masyaallah, luar biasa. Sampai sekarang ada nggak fadilah kitab yang menerangkan pahala ibadah fardu? Nggak ada, karena tidak terhitung. Dan di bulan Ramadan ibadah sunnah maka diberikan pahala ibadah fardu. Luar biasa. Wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Dan barang siapa yang mengamalkan ibadah fardu, maka dilipat gandakan 70 kali lipat ibadahnya di bulan Ramadan. Makanya baginda Nabi sampai mengatakan, man umrata fi syahri Ramadan ka'anna haji ma'ani. Barang siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka dia mendapat pahala sama seperti haji bersamaku. Makanya Ramadan itu orang-orang mukimin, orang Arab itu semuanya pada umrah penuh ketika bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan ya tadi, karena ini bulan Ramadan luar biasa. Maka siapkan sejak saat ini amalan apa nanti yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ayo, alarm mulai dinyalakan jam 3 atau jam 2. Tidak apa-apa, tapi bukan untuk lihat Liga Champions ya. Bukan untuk menopal, tapi untuk qiyamul lail. Wa huwa syahrus sabar,
Wasabru sawabahul jannah, dan Ramadan adalah bulannya bersabar. Ini sampean kalau mau amati orang yang berpuasa itu kesabarannya lebih besar daripada orang yang tidak puasa, itu otomatis itu orang yang berpuasa itu pahalanya lebih kekuatan sabarnya itu lebih kuat daripada selain puasa, apalagi di bulan Ramadan. Makanya baginda Nabi mengatakan wa huwa syahrus sabar, dan bulan Ramadan itu bulannya orang sabar, khususnya sabar menunggu lapar. Sabar, dia harus sabar di situ. Kayak tok digoda no panganan ngene iki wis gak bisa sampe nyuguhi kalau Ramadan seperti ini. Hanya sebagai hiasan. Tapi juga gitu, bukan berarti terus nanti maghrib dan dendam sampai ke melakaran gak kuat terawih. Masya Allah. Wasabru sawabahul jannah, dan sabar itu tidak ada pahala kecuali surga. Masya Allah. Makanya ini bulan yang dirindukan para sahabat. Sampai ketika di akhir itu ada sahabat yang menangis. Ya Allah, seandainya Ramadan, seandainya setahun penuh ini kau jadikan semuanya Ramadan, kami ridho. Sampai mau gitu. Coba sahabat itu saking luar biasanya dengan bulan Ramadan sampai berdoa, ya Rabb, seandainya 1 tahun ini kau jadikan semuanya Ramadan, kami ridho. Bagaimana tidak? Saat itu amal dilipat gandakan, setan di bulan Masya Allah, bulan Ramadan. Saya lanjutkan lagi. Wa syahrul muasah, kata baginda Nabi, dan bulan Ramadan itu syahrul muasah, bulannya peduli. Makanya ketika Ramadan itu banyak orang saling ngajak berbuka. Kita lebih peduli ketika di bulan Ramadan. Ya ini kita latih pedulian kita, berbagi, undang orang-orang yang tidak mampu, kita kasih sahur, kita kasih buka. Bulan kepedulian di bulan Ramadan. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, dan bulan di mana rizki mukmin itu akan ditambah oleh Allah. Masya Allah, ini kata baginda Nabi. Ramadan rizki sampean akan ditambah dengan apa? Sudah nyata, THR mesti ono di akhir bulan Ramadan. Itu sesuai hadis. Kalau nggak Ramadan nggak mungkin ada THR kan itu. Bulan Ramadan rizki mukmin ditambah oleh Allah. Man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratan lidunubi, kata Nabi. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kana lahu maghfiratan lidunubi, maka Allah akan berikan ampunan dosa-dosanya. Jadi ketika Ramadan gak usah pelit ngajak berbuka, minimal keluarganya. Setiap berbuka nikmatkan anak-anak itu supaya dia senang berbuka. Saya ingat waktu kecil itu, ketika umi saya mengajari saya puasa. Saat itu kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 4 SD. Kalau sampean puasa maghrib, nanti tak masakkan yang paling sampean senang. Kalau umi nggak bisa masak, tak belikan. Waktu itu saya tuh paling favorit sama soto ayam. Saya minta soto ayam umi, yang ayamnya irisannya nggak tipis-tipis. Aku kecil, siap tak masakan. Syaratnya puasa maghrib. Kalau nggak salah kelas 3 saya. Kelas 3 SD. Di situ baru saya semangat belajar puasa. Dan puasa pertama dimasakkan soto ayam beneran, ayamnya nggak diiris-iris. Jadi kasih paha sama sayap ungkul. Senengnya bukan main. Ditanya lagi besok setelah buka, besok mau puasa maghrib lagi, mau, pengen menu apa. Jadi sampai 7 hari itu masak hanya menyesuaikan apa yang saya ucapkan. Untuk melatih apa yang luar biasa, ibu saya, umi saya melatih supaya saya mau puasa bulan Ramadan. Yang nomor 2, sedekah bulan Ramadan. Baginda Nabi mengatakan, man fatar, barang siapa yang memberikan iftar, buka puasa, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Maka para ibu sempatkan, mbuh mek ngekei uyatok untuk masakkan keluarga di rumah untuk berbuka, atau pesenkanlah makannya supaya di sini sampai dapat di sini. Wa itqa raqabatihi minan nar,
dan akan menjadikan pembebas antara ia dan api neraka. Nah, ini. Makanya kadang di Indonesia ini luar biasa. Ada adat di mana ngabuburit bahasanya ya. Saling memberi buka puasa. Bukan ngabuburit itu jalan-jalan cari makannya ya. Itu bukan ngabuburit. Ngabuburit ini apa yang benar adalah sedekah untuk buka puasa. Wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri syai'in. Yang dimana dia akan mendapatkan pahala puasa sama yang dilakukan orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang dikasih buka tadi. Masya Allah. Ini bulan Ramadan. Faqulna, maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, laisa kunna yajidu ma yuftir shaim. Ya Rasulullah, tidak semua kami itu mampu bisa memberi buka puasa. Karena dulu zaman sahabat juga enggak semuanya kaya. Faqala Rasul, maka Rasul menjawab, yu'tillahu hada thawb min faqr shaiman ala madaqatin laban aw tamratin aw syarbatan min ma. Kalian, kata Allah, tidak harus memberi sak porsi makanan. Kalian punya satu gelas susu, terus dibagi sak serup sampai orang 10. Sak serupan tok dapat orang 10. Kalian sudah dapat pahala 10 orang yang berpuasa. Au tamratin, atau kurma. Kurma sampai ono mek telu, sampai cuwili dadi songo misalnya. Saking ganduwe ini, kurma mek 3 butir dicuwili dadi songo. Dibagi ke 9 orang yang berpuasa. Kalian dapat pahala 9 orang yang berpuasa. Masya Allah. Luar biasanya bulan Ramadan. Makanya ketika tidak hanya Ramadan, di Madinah ataupun di Masjidil Haram, itu siap Senin atau Kamis, itu ketika menjelang maghrib, orang itu berbondong-bondong, ada yang bawa kurma, bawa roti, bawa gahwa. Gahwa itu teh khasnya orang sana, teh yang terasa rempah, pahit tapi terasa rempah. Gahwa itu dibagi. Ada orang yang saking nggak punyanya apa-apa itu, dia itu ngambil zam-zam, ditaruh aqua sama bawa gelas zam-zam, itu dia bagi zam-zam itu. Saking kepinginnya mendapat pahala orang puasa. Maka di Indonesia alhamdulillah sekarang masjid-masjid sudah makmur. Saya lihat sekarang itu Jumat ada makan itu, alhamdulillah luar biasa. Sedekah Jumat. Kalau bisa Ramadan jangan sampai itu masjid atau musola sampean nggak ada orang yang ngasih iftar. Walaupun nggak buka minimal takjil. Minimal kolok sak mangkok dibagi wong sak masjid nggak apa-apa. Tapi kan nemen lah. Ya lek sak mangkok dipangan sing adzan tok ae sentek. Intinya apa? Ini loh kata Nabi. Kita berbagi ketika di bulan Ramadan, memberi orang yang berbuka. Maka walaupun itu setepuk susu atau secuil kurma, pahalanya utuh orang puasa. Misalnya sampean tok puasa, sing ngasih orang 5 itu dapat pahala puasa sampean semuanya sama. Dan puasa sampean nggak terkurangi pahalanya. Masya Allah. Saya ingat waktu di pondok, ketika puasa Ramadan itu, nah itu saking kepingin dapat fadilah ini, masing-masing buat kopi. Seruput-seruputan bareng-barengan gantian. Cek podo oleh pahala puasa. Masya Allah. Tapi bagus. Maka sama juga bisa seperti itu. Bontot misalnya buka bersama bontot. Masing-masing hijau-hijauan lauk. Berniat memberi pahala orang puasa. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Wa man asbaha shaiman saqahu Allah min khawdi syarbatan la yadmau hatta yadkhulul jannah. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa hingga kenyang, di situ asbah sampai kenyang, maka Allah akan memberikan dia minuman dari danau telaga. Telaga apa telaga? Rasulullah tahu? Allah akan memberikan dari telaga, dan ia tidak akan kehausan selamanya sampai ia masuk surga. Berarti telaga ini diberikan ketika dia di yaumul hisab, di mana panas yang luar biasa. Orang yang pernah memberi berbuka orang hingga kenyang, dia diberikan minum telaga Kausar, di mana orang pada kelaparan, orang pada kehausan, dia dalam keadaan tidak kehausan sampai masuk surga.
perlu diketahui bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia. Karena suatu hari Sayyidina Utsman itu termasuk sahabat yang paling tegar. Banyak sahabat itu yang menjadi imam sholat itu menangis ketika membaca ayat Al-Quran yang berisikan siksa atau neraka. Abu Bakar itu nggak pernah kuat menjadi imam, nggak pernah bisa kuat menjadi imam, mesti nangis Abu Bakar. Sayyidina Umar pernah menjadi imam yang dibaca surat Yusuf sampai ayat 84-86 yang menerangkan Nabi Yakub menangisi Yusuf sampai matanya memutih buta, nangis sejadi-jadinya Sayyidina Umar ketika itu. Sayyidina Utsman, banyak para sahabat itu nggak pernah melihat menangis Sayyidina Utsman, tapi ketika berziarah kubur Sayyidina Utsman itu nangis. Maka sahabatnya, ya Amirul Mukminin Utsman, aku heran, aku selama ini belum pernah melihatmu menangis karena saat engkau sholat atau membaca Al-Quran, tapi kenapa saat ziarah kubur engkau menangis? Dia mengatakannya, sahabat, apakah engkau tahu seperti yang dikatakan baginda Nabi bahwa kubur ini adalah awal kita diturunkan. Bahasanya gini, nasib kita ditentukan di akhirat itu ketika berada di kubur. Kalau orang yang di dalam kubur ini merasa nikmat, dia dimuliakan oleh Allah, maka kelak Allah lebih ringankan urusannya ketika yaumul hisab sampai surganya. Tapi ketika dia masuk kubur, dia sudah merasa berat dengan menghadapi pertanyaan malaikat dan adab kubur. Nanti di akhirat dia menghisab sampai neraka lebih berat berlipat-lipat. Di situ Utsman menangis jadi-jadinya. Artinya apa? Kehidupan kita tidak hanya di dunia. Sampai saat ini dulu mulai kecil, ABG, saat ini sudah beranjak mulai dewasa, menjelang tua. Bukan berarti ketika tua finish hidup sampai muda. Ini baru gerbang. Ya, nanti ketika di alam kubur itu mulai kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka apa? Persiapkan hidup kita ini untuk kematian. Kalau orang-orang formal mengatakan masa muda untuk masa tua, nggak ada persiapan untuk kematian. Tapi untuk orang mukmin, kehidupan kita ini adalah untuk kematian. Jangan sampai yang kita saat ini hanya disibukkan Allah urusan dunia sampai lupa dengan kematian kita. Naudzubillah. Jangan sampai kita sudah menyibukkan diri kita dengan urusan dunia sampai kita lupa dengan kematian. Naudzubillah. Kalau bisa terus ingat, Sayyidina Utsman itu kenapa dia berziarah? Karena apa? Supaya dia selalu ingat dengan kematian. Karena apa? Nanti nasib kita di akhirat itu kita lihat dari mana pertama nasib kita di alam kubur. Ketika kita diringankan oleh Allah, insya Allah mudah nanti ketika yang menghisab dan sebagainya. Tapi ketika masuk kubur sudah berat, pertanyaan berat, siksa yang berat, nanti yang menghisab sampai neraka jauh lebih berat. Maka dari itu, ini sudah masuk bulan Rajab, bulannya menanam, persiapkan kita kembali. Makanya kenapa Allah itu selama 1 tahun kasih Ramadan 1 bulan saja untuk meringankan yang selama 11 bulan kita kemarin mungkin jauh dari Allah, diingatkan dengan Ramadan semoga lebih dekat dengan Allah. Kita bersyukur. Kita lanjutkan. Wa huwa syarrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Di mana bulan Ramadan awaluhu 10 pertama hari adalah rahmat dari Allah. Rahmat, kasih sayang. Wa awsatuhu maghfiratan, dan pertengahan 11 sampai 20-nya adalah maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Wa akhiru itqum minan nar, dan sepertiga yang akhir adalah dibebaskan dari neraka. Bulan Ramadan kita siapkan benar-benar, Masya Allah. Jangan sampai kita terlewatkan. Mumpung bulan Ramadan banyak lemburan, Ustaz, malah dilembur 2 kali lipat sehingga lupa dengan kematiannya. Naudzubillah. Man khaffafa an mamlu, belum berarti terus ketika Ramadan gak terima lemburan. Nah, artinya apa? Setiap aktivitas kita asal kita bisa berniat menata niat, maka itu menjadi amal.
sampean berangkat keluar dari rumah, melangkahkan kaki niat bekerja, bismillah ya Rob, saya niat bekerja untuk mencarikan nafkah anak dan istri saya, atau anak dan suami saya, atau keluarga saya. Sampean perjalanan sampai sini sampai pulang itu dicatat ibadah. Sehingga mereka tahu nih niat. Sehingga apa niat itu dikira oleh janji sholat sama wudhu. Sebenarnya semua amal itu kalau sampai niat dia akan menjadi pahala. Sampai kerja itu amal sebenarnya, ibadah sampai jihad sampai. Saya nggak ngerti, nggak ilmu, jadi nggak ngerti. Pokok berangkat di seneni bos ya wis diterima, dilem ya alhamdulillah, nggak ada sia-sia, nggak dapat apa. Niatkan mulai dari berangkat, maka ketika mendapat marah pahalanya berlipat. Ketika mendapat nikmat, pujian dan sebagainya dari bos atau dapat tambahan apa, alhamdulillah. Itu masya Allah. Itu ketika kita nih. Terus man khaffafa an mamlukati fihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Ini jane kudu ono bose. Barang siapa meringankan pegawainya di sini dari pekerjaannya, Allah akan mengampuni dan membebaskan dirinya dari api neraka. Masya Allah. Kasih dalil ini sama. Man khaffafa an mamlukah. Barang siapa yang meringankan pekerjaan hambanya, hamba sahayanya, bisa budak kalau zaman dahulu, ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan membebaskan dari siksa neraka. Jadi lewes wayahe Ramadan, gak usah digawe penggawean abot. Ngopiah. Justru Ramadan itu lemburannya tambah banyak sampean. Minta ringan. Terus kata baginda Nabi, zada hamamun fi riwayati fastakthiru fihi min arba'i khisalin. Maka perbanyaklah 4 perkara khusus di bulan Ramadan. Khaslatani tardawna biha rabbakum, yang dimana 2 perkara akan mendapatkan ridho dari Allah. Wa khaslatani la ghina lakum anhuma, dan 2 perkara nanti akan panjenengan sampean butuhkan di akhirat. Apa 4 perkara tersebut? Famal khoslatani allatani tardawna biha rabbakum, 2 perkara yang akan mendatangkan ridho kepada kalian semuanya. Fasyahadatu an la ilaha illallah wastaghfirullah, yaitu dengan setiap malam membaca syahadat kepada Allah dan membaca istighfar. Wa ammal latani la ghina lakum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah, dan sedang 2 perkara yang selalu sampean akan perlukan adalah meminta surga dan minta dijauhkan dari neraka. Makanya terus akhiri para ulama menggabungkan 4 perkara itu dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini dibaca ketika Ramadan, karena ini hadis yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Syahadat dan istighfar ini untuk mendatangkan ridhonya Allah, terus minta supaya dimasukkan surga dan dijauhkan neraka. Ini adalah kebutuhan kita ketika nanti di yaumul hisab, meringankan kita ketika di yaumul hisab. Itu adalah khutbah baginda Nabi ketika menjelang Ramadan. Oleh karenanya, monggo, kita sudah di pertengahan bulan Rajab. Rajab adalah bulan untuk menanam. Maka sudah saatnya kita menanam amal-amal apa nanti yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Saat ini sudah kita laksanakan. Bila perlu canangkan, bikin checklist lah, apalah, orang sekarang kan sukanya seperti itu. Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Allah turunkan nuzulul Quran di bulan Ramadan. Maka canangkan juga untuk banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa hatam 1 kali. Imam Syafi'i selama bulan Ramadan
itu khatam kurang lebih, wakilah ada yang mengatakan 40 kali, wakilah ada yang mengatakan 60 kali khatam Al-Quran. Imam Hanafi setiap bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Jilani 40 kali khatam Al-Quran. Baginda Nabi sendiri ketika bulan Ramadan itu malaikat Jibril setiap malam, hampir setiap malam itu turun untuk apa? Untuk murojaah, mudarrasah bersama baginda Nabi. Spesialnya bulan Ramadan. Tidak ada yang dimana setiap hari Jibril itu turun ketika di bulan Ramadan bersama baginda Nabi saat itu. Sampai Ramadan khatam berapa kali? Ini yang bertanya besar. Minimal walaupun tidak khatam setiap malam baca Al-Quran. Bu masa ayat, ya minimal lagi sama maca Quran ya kul wailik lah mau. Al-ikhlas. Karena apa? Al-ikhlas itu sulusun minal Quran. Al-ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. 3 kali al-ikhlas maka bisa sebanding Al-Quran sempurna. Kalau gitu saya tak khataman pakai al-ikhlas ya kan masalah. Cuman fadilah beda sing 30 juz kan. Sing ngolong bener. Bahasanya ya tadi itu ada yang portable, ada sing temen, sing al-ikhlas tadi portable gitu. Sing singkat dan itu. Tapi fadilahnya tetap berbeda yang untuk 30 juz. Kalau tidak bisa khatam minimal setiap malam baca Al-Quran. Surat-surat pendek. Minimal khatam lah Al-Baqarah 30 hari. Satu hari satu halaman, satu hari satu lembar, pelan-pelan tartil. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan itu bulan berbagi, sedekah. Ramadan itu bulan qiyamul lail, bukan mek sahur turu maneh, tapi dengan sholat, mendirikan sholat ketika malam hari. Itu kita canangkan, kita latih, kita tanam mulai sejak bulan Rajab. Syaban kita kuatkan, Ramadan kita laksanakan benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit tadi bermanfaat bagi kita. Ada waktu 10 menit jika ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ya Ustaz, ini apa? Ya mungkin Ustaz tuh tiap mau Ramadan juga mengadakan tarikh Ramadan ini. Dari banyak Ustaz itu yang dibahas kan ya wajar lah. Apa sedekah segala macam ini kan gitu. Padahal pada saat sekarang ini kan kita disuruh berdoa kan kalau mau balik lana biro jabal syabana Ramadan gitu ya. Itu saking hebatnya Ramadan. Di situ di Ramadan sendiri itu itunya itu bulannya Allah, bukan bulan pahala kan gitu. Ya nanti kan kadang kita itu hampir tiap tahun kadang terakhir kita sedekah, kita puasa di Ramadan, setelah Ramadan hilang. Gitu ya. Benar. Monggo. Jadi nanti kajiannya itu agak lebih dalam. Lebih dalam itu dalam artian karena ini bulannya Allah gitu. Kalau semua diiming-imingi pahala, insya Allah lah. Tiap tahun kita diiming pahala, ayo sedekah, ayo ini gitu ya. Gitu. Jadi kasihan. Nanti sampai akan dapat pahala ya kalau dapat pahala. Terus saya menyikapi tadi yang terkait apa bos ngasih keringanan, jangan. Karena kita kerja itu akad itu yang harus ada hak dan kewajiban. Nah, padahal ketika Ramadan itu kan orang tidur aja ibadah, apalagi kita kerja sesuai dengan apa hak dan kewajiban kita, itu kan ibadah tentu. Ya mohon maaf ya, jadi ketika mungkin Mas Sony ya pada saat itu apa dia bekerja. Dia bekerja itu ketika menyambungkan backbone yang putus itu berapa pelanggan yang akhirnya bisa berkomunikasi. Karena itu ibadah gitu. Gak harus diringankan, gak usah kasihan puasa-puasa kamu nanti harus ke bawah, ini jangan. Kan gitu Pak. Jadi ini beda kasusnya dengan teman-teman yang teknik Pak. Ya itu ya. Jadi ibadah Saman itu akan lebih banyak Mas. Gitu. Karena Saman menyelamatkan orang berkomunikasi itu kan pahalanya sangat besar sekali gitu. Kan itu ya. Jadi
Yang pertama, koridor pekerjaan itu ada hak dan kewajiban. Ya. Selama Ramadan seperti apa? Kan gitu. Nah, itu teman-teman mungkin lebih prepare kan gitu. Jadi di sini ketika Ramadan itu sebenarnya teman-teman teknik itu yang paling banyak pahalanya gitu. Orang-orang bisa lah baca Al-Quran. Teman-teman ada tiket harus panas-panasan di bawah terik matahari nyambung kabel gitu. Kan gitu. Apakah terus saya selaku pengen Ramadan wis tak bebas noai lah pelanggan piye. Jadi konteks yang di sini mohon maaf kan. Karena ini konteksnya beda. Boleh. Nanti kalau kita diskusikan. nanti kalau disamaratakan bablas nanti kan gitu. Karena kita kerja di tekniknya adalah SLA. Itu ya gitu. Itu ibadah Mas. Benar. Satu ya. Ya mohon maaf. Ketika bayangkan loh, saya itu dulu waktu kerja di tower, saya meringankan penjaga set, saya ngurusi dia supaya cepat dapat gaji, itu ibadah. Ya, saya meringankan orang menyelesaikan masalah ini, itu rangkang dari pekerjaan kita. Ya. Pada saat kita bekerja terus ada yang sakit, ayo kita menjenguk, itu ibadah loh Mas. Ya. Perlu diketahui ibadah itu nggak hanya sholat, baca ini gitu. Ada salah satu sufi Al-Dawiyah mungkin ya pernah, dia mengatakan bahwa ya Allah, ketika amal ibadahku itu karena aku takut neraka, masukkanlah aku dalam neraka ya Allah. Ketika amal ibadahku mengharapkan surga, surgaku kayak wong liya ya Allah. Tapi ingat ya Allah, amal ibadahku itu karena rasa cintaku sama sampean. Ya jangan Al-Dawiyah itu. Seperti itu teman-teman. Nah, makanya kalau Ramadan itu bulannya Allah, ya kalau otomatis kan rasa. Ya ini yang mungkin selama Rajab, mungkin selama ini kita itu interface-nya gitu. Jadi rasa kita itu sama Allah itu seperti apa kan gitu. Jadi nanti dekat dengan Ramadan, rasa kita akan semakin lebih dekat. Yang pertama saya jawab tentang bagaimana hadis Nabi tadi yang mengatakan hendaknya para bos itu meringankan pegawainya untuk beribadah. Karena kata Nabi, itkum minan nar. Ketika dia meringankan pegawainya, maka Allah bebaskan dia dari api neraka dan Allah ampuni dosa-dosanya. Memahami hadis itu harus tahu letak dan posisi derajat hadis. Contoh yang paling gampang, ad-duyuf kal mulk. Tamu itu seperti raja. Hadis yang berikutnya, ad-duyuf kal mayyit. Iki lek sing ngepek hadis iki salah orang berbahaya. Yang pertama, tamu seperti raja, yang kedua tamu seperti mayit. Kalau pengambilan hadis misalnya bagi tamu, dia mengambil hadis Nabi yang ad-duyuf kal mulk. Tamu itu seperti raja, tamu ini bahaya. Akhirnya mentang aku ini raja sugui ya, itu bahayanya. Terus yang kedua, ad-duyuf kal mayit. Dalil ad-duyuf kal mayit, tamu itu seperti mayit, itu diambil oleh tuan rumah, malah mentang-mentang tuan rumah. Kamu itu tamu harus kayak mayit, ayo kora-kora. Nah, ini adalah bahaya. Maka apa? Dalam konteks hadis itu, ini hadis porsinya untuk siapa kita harus tahu. Maka tidak boleh diambil mentah. Kayak tadi saya akan ngomong, ini harusnya bosnya yang ada. Kalau untuk sampean memahami hadis ini seneng sampean. Wah, enak aku dirikan enggak. Karena itu bukan hadis untuk sampean. Boleh untuk sampean ketika sampean jadi bos. Sama kayak tadi ada yufkal mulek. Itu lek dipek kanggo tamu nih, oh seneng, aku tamu harus kayak raja. Jadi ini makanya baginda Nabi itu ketika mengeluarkan hadisnya, di situ si penerima hadis itu atau orang yang dikasih nasihat itu dia seperti apa dulu. Jadi sepakat tadi. Baik, ini hadis tadi itu adalah khusus untuk para bos. Bukan berarti terus para bos itu utuh. Berarti apa namanya? Wah, lah ngono aja diringankan kok palayan anak buahku kurang. Enggak. Jadi rahmatnya bos itu ketika di bulan Ramadan itu mendatangkan maghfirahnya Allah. Jadi ini dalil gak untuk sampean berarti. Gak boleh dipakai buat sampean-sampean semuanya yang sedang menjadi karyawan.
Itu yang pertama. Terus yang kedua sepakat juga. Untuk apa? Untuk penguatan bahwa nanti di bulan Ramadan asyahrul ummah, bulan Ramadan adalah bulannya umat, yang dimana kita hendaknya lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. Memang tidak semua orang itu bisa dekat dengan Allah langsung hadir cinta. Ada orang yang dekat dengan Allah harus dirangsang dengan pahala. Ada orang yang dekat dengan Allah harus ditakuti dengan siksa. Ada orang yang dekat dengan Allah itu langsung karena memang cinta, seperti Rabi'atul Adawiyah yang saking cintanya sama Allah. Hingga ada beberapa waliullah, beberapa ulama itu ketika dia menjanda saat itu hendak melamar dia, itu dia cuma minta mahar satu. Apakah engkau bisa menjamin surga bagiku? Tidak ada yang sahih, sehingga di akhirnya tidak menikah setelah wafatnya suami yang pertama. Bahkan Rabi'atul Adawiyah saking cintanya sama Allah, itu beliau sudah menggali kuburnya sendiri, yang di dalam kubur tersebut dia itu menghatamkan Al-Quran 9.000 kali. Hatam Al-Quran 9.000 kali. Jadi digali kuburnya sendiri dan dia khatamkan Al-Quran di dalam kubur itu 9.000 kali. Ketika ditanya oleh putranya, wahai ibunda, kenapa engkau lakukan itu? Dia mengatakan, wahai anakku, ini adalah rumah masa depanku, maka akan aku hiasi dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Rabi'atul Adawiyah, yang dimana dia langsung dekat dengan Allah melalui cinta. Nah, maka kelas-kelas kita ini, kita tinggal pilih. Yang sudah bisa langsung cinta, alhamdulillah, dekat langsung dengan cinta Allah. Yang belum dengan cinta, maka dengan motivasi, fadilah dan pahala. Yang kena motivasi fadilah pahala segmenter sehingga ngefek, maka ditakuti dengan adab dan siksa. Makanya ada kitab yang dikarang langsung itu dengan sebutan tarhib wa tarhib. Tarhib itu adalah tentang fadilah dan keutamaan, tarhib itu tentang adab dan siksa. Jadi iman seseorang itu berbeda. Ada yang bisa dekat dengan Allah karena cinta, ada yang dekat dengan Allah karena fadilah dulu, ada yang dekat dengan Allah karena takut siksa kepada Allah, dan semuanya benar. Memang thariqahnya masih. Makanya ada thariqah, itu thariqah mujahadah. Thariqah mujahadah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ini thariqahnya mujahadah. Dia setiap hari itu bermuhasabah, selalu menangis, takut ada amal yang tidak diterima oleh Allah. Sudahkah sholatku ini diterima oleh Allah? Sudahkah sedekahku ini diterima oleh Allah? Atau masih adakah amal-amalku yang kurang tepat di mata Allah? Itu thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani, Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu yang mujahadah, terus muhasabah. Ada thariqah lain yang dimana dia dekat dengan Allah itu bukan melihat di sisi itunya, tapi dia dekat dengan Allah itu dengan tasyakur bin ni'mah. Jadi setiap hari itu dia melihat Allah itu maha luas, Allah itu maha pemberi, Allah itu maha maghfirah. Sehingga yang dia lakukan selalu bersyukur dia. Yang dia lakukan adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi thariqah itu macam. Alhamdulillah, masukan yang tepat. Mudah-mudahan kita bertambah bulan mendekat Ramadan, semakin kuat ibadah kita, semakin kuat iman kita, semakin kuat pula amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada lagi mau Ustaz? Kemarin Ustaz pulang dari umroh ya. Yeah. Itu gimana Ustaz kondisi di sana yang tidak boleh umroh untuk saat ini adanya virus corona itu? Oh gitu. Kemarin saya pulang itu hari Jumat. Pas saya pulang itu masih bulan Februari, tanggal 28 atau 29 Jumat kemarin. 28 ya. Tanggal 28 jam 3 sore saya baru landing di Juanda. Saat itu informasi penutupan sejak dini harinya. Jadi saya pulang itu terbang dari sana itu jam 11 malam, nyampe di sini jam 3 sore. Itu di bandara sudah dinyatakan diblokir. Jadi kalau situasi yang di sana saat saya masih di sana masih umum, masih belum ada informasi pemblokiran. Baru ketika nyampe di Indonesia, di situ ada sekitar 450 jamaah
yang hendak terbang itu digagalkan. Informasi berikutnya dengan beberapa travel, kebetulan ada kepalanya saat itu yang hadir juga, saya tanya, ada yang sudah terbang tadi pagi baru nyampe wilayah hampir Malaysia, itu pesawat diperintahkan putar balik tanpa landing, harus kembali lagi langsung ke Indonesia. Ada lagi yang sudah sampai di Madinah, sudah mau lewati imigrasi cek paspor itu, ditahan, dibuatkan tiket lagi, dinaikkan pesawat lagi untuk balik lagi ke Indonesia. Dikarenakan apa? Saat itu terjadi di Iran, itu jatuh banyak korban kena virus corona karena orang-orang Syiah itu begitu fanatiknya dengan makam-makam pemimpinnya yang mengusap, mencium, banyak tertular virus dari situ. Maka kerajaan Arab Saudi saat itu langsung, ini Ka'bah dan makam Nabi berpotensi karena paling sering diusap dan dicium, maka saat itu langsung diblokir seketika. Hingga saat ini saya masih update dengan Facebook, ketik Haromain itu update hampir setiap waktu sholat, imamnya siapa itu update di Facebook Haromain. Saat ini Ka'bah itu dipagar dengan seng setinggi manusia, disterilkan, dan tawaf itu sehingga ketika orang tawaf itu lebih jauh dari Baitullah muternya. Saat ini seperti itu yang terjadi. Nah, itu kondisi saat ini yang insya Allah bakal dibuka kembali itu setelah pemerintah atau kerajaan Arab Saudi siap menangani virus tersebut. Ada lagi monggo terakhir. Terkait Ramadan yang 15 Ramadan yang bukan untuk isu-isu yang seperti itu, Ustaz. 15 Ramadan jadi hari Jumat tahun ini ya, itu. Oh, kalau itu hoak mah. Jadi kalau hal-hal perhitungan manusia yang seperti itu tidak usah dipercaya karena nggak ada dalil hadis ataupun Qurannya. Oh nanti di Ramadan tinggal ini dalil, itu hoak lah karena nggak ada dasar dalil hadis ataupun Al-Quran. Oh enggak ada apa-apa. Saya kan beberapa kali kan berjalan dan menarik celana yang menutupi mata kaki. Itu sering dapat teguran kalau saya itu akan berdosa. Apa yang saya lakukan selama ini salah atau gimana, Ustaz? Benar. Ada hadis Nabi mengatakan bahwa isbal itu haram hukumnya. Hukum haram ini itu masih ikhtilaf. Ada yang mengatakan cuma makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mafi muskilah, tidak ada masalah. Kenapa di zaman Nabi pernah baginda Nabi itu menegur ada seseorang itu yang isbal? Di adatnya orang Arab zaman dahulu, zaman Nabi, orang memakai gamis, bukan celana ya, gamis itu hanya orang kaya raya yang sampai diperbolehkan ngelewer-ngelewer. Untuk apa? Untuk menunjukkan status. Orang jahiliyah dulu, semakin dia kaya, memiliki status sosial, itu gamisnya sampai kelewer-kelewer. Nah, maka Nabi menegurnya haram isbal, melebihi mata kaki. Imam Nawawi mentafsiri keharamannya adalah litakabburin, apabila dengan niatan takabur, sombong, seperti yang dilakukan orang jahiliyah dulu. Jadi untuk menunjukkan status sosialnya, jadi gamisnya itu sampai kelewer-kelewer, dengan jalan dia angkuh, takabur. Terus bagaimana kita mensifati saat ini? Mutlak saat ini hukumnya adalah khilafiyah. Ada yang mengatakan haram tapi terbantahkan dengan yang mengatakan makruh. Maka seperti apa kalau saya menyikapi, asalkan tidak ada tendensi takabur di situ, tidak ada tendensi takabur, tidak ada masalah. Terus seandainya panjenengan ditegur, ini lebih ini isbar hukumnya haram atau apa, baik, memang ada ulama yang mengatakan haram, kita mengikuti yang makruh saja. Toh kalau kita di Indonesia ini kalau misalnya melebihi mata kaki kan jarang, kan gitu. Istilahnya adat kita kan pas,
Kalau bisa ya dipaskan aja pas mata kaki yang paling bawah. Ini mata kaki misalnya, sampai ambil segininya aja wis, gak usah lebih kan, minimal seperti ini pas mata kaki. Yang dikatakan isbal itu kan ini mata kaki gondrong segini, itu sampai paskan aja enggak apa-apa, tidak harus tak dukure pas, minimal pasnya enggak ada masalah. Jadi kalau hukumnya khilafiyah, sepakat khilafiyah, ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh, ada mengatakan mubah. Kenapa dikatakan mubah? Karena litakabburin. Yang haram itu apabila tendensi takabur. Karena di zaman baginda Nabi, orang-orang jahiliyah itu status sosial orang yang istilahnya apa, pangkat, kaya atau apa, itu tadi dilebihkan. Kayak orang Inggris itu pernikahan semakin panjang ekornya, yang wanita itu loh, baunya itu isbal, benar itu haram. Soalnya semakin jauh mau ngikuti kan tambah nyaman gitu. Iya, wong nyaman gak perlu cingkrang. Naik motor kayak perempat aneh. Ya ini memang ini masih memang kan butuh kajian. Jadi memang ini ya, memang yang dasar kan ini kan terkait adat ya, budaya kan itu. Kan nggak mungkin kalau semua nanti menghadap ke Arab, budaya Arab dimasukkan ke sini. Lah wong matur nggak iso kan terus piye kan gitu. Itu hal seperti itu. Makanya sampai muncul sarungan dari kata sarun ya kalau nggak salah ya. Sarung itu adanya Yaman. Iya makanya akhirnya yang sarun di Jawa itu akhirnya jadi sarung gitu. Itu ada sejarah. Makanya kita perlu bahas yang kecil-kecil aja biar nanti itu kondisi di Arab waktu saat itu dengan kondisi budaya kita itu seperti apa. Nah ini, kan padahal Islam sangat fleksibel sekali kan gitu ya. Nah kenapa dulu kok apa harus jenggotan atau enggak kan gitu? Karena ada sejarah. Nah sejarah itu yang harus sama ketahui supaya sama bisa ngambil kira-kira konteksnya sekarang itu saya ngambil yang mana kan gitu ya. Kalau nggak ada sejarah sama kena dalil mati sama. Gila Pak. Jadi seperti itu. Lama-lama takut sendiri. Tapi mau ngikutin kok jujur gimana ya? Berat gitu. Nah, jadi intinya gini, kan memang fikih pun juga gitu. Ada banyak madhab. Pernah Ustaz Abdul Somad itu wudu ketika di Kairo itu ditegur sama wudumu itu salah. Karena saat itu Ustaz Abdul Somad nggak basuh wudu, nggak sah wudu. Dikatakan orang Mesir, la habibi, tidak wahai habibi, tidak sahabatku. Karena apa? Madhab yang saya anut ini Syafi'i itu telinga sunnah. Kalau di sana Maliki itu telinga fardu. Jadi memang beda madhab. Nah, jadi makanya kita itu fleksibel. Kita namanya kalau kita itu dewasa dengan perbedaan, kita nggak akan masuk angin, nggak akan kagetan. Saya pun kalau di Mekah mengikuti madhab yang terjadi di Mekah. Subuh saya nggak pakai kunut karena hormat di sana adalah madhabnya Hambaliyah yang dimana subuh nggak kunut. Bukan saya terus memaksakan. Ketika saya ngimamin di sana jamaah saya tak paksa kunut juga nggak pantas. Nah jadi kita ngikuti di mana madhab mayoritas tanpa menyalahkan dan tanpa mendebatkan. Maka kalau soal isbal, sampean madhab yang sampean ambil itu di mana, qaul yang sampean ambil di mana, yang penting sampean nggak taklid. Taklid itu apa? Anut tanpa mengetahui dalil. Nah, maka carilah dalilnya dulu. Isbal itu seperti apa? Nah, oh ternyata ada qaul yang ini. Saya tak ikut qaul ini dan ada dalilnya. Itu aja. Ringan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan bertambah usia kita, bertambah keilmuan kita. Amin. Bertambah kesolehan kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah selalu mempersiapkan kita dalam kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa ighfir kulli dhunubi zawjatina wa auladina wa dhurriyyatina wa ighfir kulli dhunubi jamil asatid wa satidatina wa talamidi wa talamidatina wa ighfir kulli dhunubi jami' ikhwanina wa akhwatina wa ighfir kulli dhunubi jami'i man ahsana ilaina wa liman
الواجبة علينا واغفر كل ذنوب جميع الأصحاب والصحابة في هذا المجلس يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.